Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dalam belajar bersama PKBM Bina Kasih. Nah, sekarang berhubung tadi ada beberapa yang tidak masuk dan ada kepentingan, jadi kita akan membuat video pembelajaran yang bisa dilihat di rumah tentang sistem rangka pada manusia. Jadi sistem rangka pada manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pada bagian tengkorak, rangka badan, dan anggota gerak atas dan bawah. Untuk bagian tengkorak terdiri dari ada tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis, ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, rahang atas, tulang lidah, rahang bawah, dan itu bagian tulang tengkorak belakang. Sekarang kita akan mempelajari bagian tulang tengkorak ini ada bagian tulang ubun-ubun. Tulang ubun-ubun yang di depan dahi, ubun-ubun di atas ya, depan dahi. Kemudian ini ada tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata. Jadi tulangnya ya, bukan air mata. Terus ada rahang atas dan juga ada rahang bawah, ada tulang pelipis dan ada tulang baji. Nah, pada dasarnya untuk bagian tulang tengkorak ini ada juga bagian tengkorak belakang. Garis seperti ini adalah menandakan disebut pula sebagai sutura. Jadi ini adalah persambungan antar lempeng yang ada di tulang tengkorak. Ini adalah sendi mati alias tidak dapat bergerak, tetapi memungkinkan organ di dalamnya itu masih untuk berkembang. Pada bayi, umumnya seperti kita ketahui, apalagi bayi yang baru lahir masih terlihat atau bisa dirasakan empuk karena belum sepenuhnya menyatu. Sedangkan pada orang dewasa sudah sepenuhnya menyatu. Jadi meskipun kita ketok-ketok pasti akan sudah keras, beda seperti pada masih bayi. Jadi masih bayi perlu perlakuan khusus untuk hati-hati karena takutnya terjadi benturan itu bisa mengaruhi organ di dalamnya. Untuk rangka badan ada dua, ada bagian belakang yaitu tulang belakang dan bagian rangka depan atau tulang rusuk dan tulang dada. Untuk rangka badan yang tulang belakang terbagi menjadi ruas-ruas. Ruas-ruasnya ini pun ada jumlahnya. Pada bagian dari bagian atas ada 7 ruas tulang leher. Kemudian dilanjutkan dengan 12 ruas tulang punggung dan kemudian 5 ruas tulang pinggang. Selanjutnya 5 ruas tulang telangkang dan di paling bawah ada 4 ruas tulang ekor. Jadi meskipun manusia tidak berekor, kita memiliki tulang ekor. Untuk rangka badan bagian depan ada tulang selangkang dan juga ada tulang belikat di belakang. Terus ada juga tulang rusuk. Jadi tulang rusuk ini ada rusuk sejati, jadi dia terpisah-pisah tapi dia berpasangan kanan kiri. Dan bagian tengah ini ada tulang dada, atau kita biasanya di bagian bawah yang tajam ini sering menyebutnya sebagai taju pedang. Untuk tulang rusuk ada rusuk sejati dan juga ada rusuk palsu, yaitu bertiga ruas. Palsu itu karena bergabung atau menyatu. Kemudian ada 2 rusuk yang melayang dia tidak sampai ke atau tidak nyambung sampai ke bagian tulang dada. Rangka badan ini memungkinkan kita bisa mengembang dan mengepis pada saat kita melakukan pernapasan, karena di sini ini ada banyak tulang rawan. Jadi meskipun berupa tulang dan itu kaku, tetapi masih memungkinkan organ yang ada di dalamnya berkembang dan menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Jadi fungsinya adalah melindungi tanpa mengganggu fungsi dari organ-organ itu sendiri. Untuk bagian ini ada gelang panggul. Jadi gelang panggul ini pada bagian pinggang. Pada dasarnya ukuran atau lubang di bagian gelang panggul di sini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Gelang panggul tadi ini yang pernah saya bahas, mengapa atau ukuran lubang di bagian tengahnya gelang panggul laki-laki dan perempuan berbeda, karena perempuan mau dimaksudkan agar pada saat melahirkan bayi bisa melewatinya. Jadi bisa dilihat ini lebih sempit, kemudian yang bagian perempuan lebih lebar. Kemudian di bawah di sini ada tulang duduk dan juga ada tulang kemaluan. Jadi pastikan jika kita duduklah dengan posisi yang benar, yaitu duduk pada tulang duduk. Untuk ini ada lengan atas,
dan juga ada lengan bawah. Lengan bawah ada 2 tulang, yaitu ada tulang hasta dan di bagian dalam, dan juga ada tulang pengumpil di bagian luar. Sama, kanan dengan kiri sama. Kemudian pergelangan tangan, ada telapak tangan dan juga ruas-ruas jari. Kemudian untuk yang pada bagian kaki ada tulang paha. Kemudian di sini ada tempurung lutut. Dan pada bagian bawah ada tulang betis dan tulang kering. Yang lebih besar tulang kering, yang kecil tulang betis. Kemudian pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas-ruas jari kaki. Sedikit tambahan untuk materi pada sistem rangka ini adalah ada sedikit tambahan mengenai otot. Jadi secara garis besar ada 3 macam otot. Ada cardiac muscle atau otot jantung. Dia fungsinya ada di jantung, jadi membantu atau mengkoordinasi segala yang ada atau yang dilakukan oleh jantung. Jadi sifatnya adalah tidak sadar. Kemudian ada otot smooth muscle atau otot polos. Jadi ini sifatnya juga tidak sadar dan terletak atau mengatur atau tersusun di organ-organ kita, misalnya ada di usus. Jadi kerjanya tidak sadar, tidak sesuai dengan titah kita. Meskipun kita sedang tidur atau kita sedang beristirahat, otot ini tetap bekerja. Yang ketiga, skeletal muscle atau otot lurik atau bisa disebut pula sebagai otot rangka. Ini kerjanya sadar. Jadi terdapat di bagian-bagian yang mengatur atau mengkoordinasi gerakan yang kita sadari. Jadi sesuai dengan kehendak kita, misalnya kita mau menepuk, mau menggenggam atau selain sebagainya. Jadi ini diatur oleh kesadaran diri kita. Kalau kita istirahat, jadi tidak mungkin tangan kita misalnya tiba-tiba menggenggam. Ini beberapa kelainan pada tulang belakang yang disebabkan karena kebiasaan ataupun juga karena posisi duduk yang salah. Misal, untuk pada dasarnya yang sehat harusnya lurus atau seperti bentuk normalnya. Kemudian ada yang disebut pula sebagai kelainan kyphosis karena membungkuk, jadi berbentuk lekukan ke depan. Kemudian ada lordosis, ini seperti condong ke belakang, jadi seakan-akan seperti kita membusungkan dada. Kemudian ada skoliosis, itu disebabkan karena tulang belakangnya kadang bengkok ke kanan atau ke kiri. Ini juga beberapa kelainan pada tulang. Ada yang bentuk kaki berbentuk huruf O, ada juga berbentuk huruf X. Biasanya ini juga disebabkan karena kebiasaan ataupun kalau misalnya pada saat masih bayi, karena masih tulangnya masih lentur, istilahnya bukan lentur, masih tidak sekeras seperti pada saat dewasa. Jadi ada kebiasaan ataupun perlakuan yang sedikit kasar atau sedikit tidak semestinya, itu bisa menyebabkan pertumbuhan tulang menjadi terhambat atau menjadi berbentuk tidak normal atau abnormal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.